Halo semua, kembali lagi di channel bukan channel ini ya, bukan kembali juga dan ya, selamat datang di channel ini. Jadi ini adalah channel kedua dari channel gue satunya. Ini adalah channel Mystery of the World. Jadi di sini gue bakal mungkin membacakan misteri-misteri atau bisa dibilang jadi storyteller lah ya. Semoga public speakingku gak ambiar. Dan ya, kalian boleh subscribe kalau kalian suka, boleh like juga, dan follow Instagram kalau kalian pengen lihat kegabutan-kegabutan, ya walaupun jarang posting juga dan jarang bikin IG story. Dan di video kali ini gue bakal menceritakan cerita dari pandemi terbesar di dunia bisa dibilang, yang bernama Black Death. Daripada banyak bacot, kita langsung aja ke inti dari videonya. Black Death atau disebut maut hitam dalam bahasa Indonesia adalah suatu pandemik hebat dan mungkin cukup menjatuhkan banyak korban. Black Death pertama kali melanda benua Eropa pada abad ke-14 atau tahun 1347 sampai 1352 dan telah membunuh sepertiga hingga 2/3 dari populasi manusia di benua Eropa. Dan pada saat yang hampir bersamaan terjadi juga epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemik multiregional, jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Black Death telah merenggut kurang lebih 75-200 juta nyawa di dunia, menurut Wikipedia. Jadi ya, kalian nggak percaya karena ini Wikipedia. Tapi ya itu kan cuma kurang lebihnya ya kan, kita nggak tahu detailnya seberapa. Beberapa wabah penting juga muncul, antara lain adalah wabah Italia di tahun 1629 sampai 1631, wabah besar London tahun 1665 sampai 1666, lalu wabah besar Wina tahun 1679, dan terus ada wabah besar Marseille tahun 1720 sampai 1722. Dan yang terakhir ada wabah pada tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19. Jadi tahun 19 sekian lah. Ya nggak sih? Abad itu gitu kan. Tetapi masih berlanjut pada bagian lain dunia. Black Death menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa, serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup, dan menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya untuk hari ini. Awalnya di Eropa disebut sebagai mortalitas besar atau Great Mortality oleh para penulis kontemporer. Nama Black Death sendiri umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit ini yang disebut akral necrosis, di mana kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan subdermal seperti gambar berikut ini. Ya, udah lihat kan? Catatan sejarah telah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa Black Death adalah suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat dengan bantuan hewan seperti tikus rumah dan atau ratus-ratus. Walaupun ada juga kalangan yang menyaksikan kebenaran hal ini. Jadi ada orang yang nggak percaya kalau virus ini tuh berasal dari lalat terus disalurkan ke tikus. Dan selama ribuan tahun tidak ada penyakit epidemi. Namun ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Dan ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan virus Black Death ini ke populasi baru. Jadi awalnya itu cuma dikit, lama-lama jadi banyak karena ya gara-gara ada tentara dan pedagang yang berpindah-pindah kota gitu. Anak-anak dalam bahaya tersebar karena hingga abad ke-19.
50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Jadi 50% populasi anak-anak itu meninggal di bawah 5 tahun. Gila, parah betul. Terdapat juga beberapa teori mengenai asal dari wabah Black Death ini. Salah satu teori yang paling tua adalah Black Death berasal dari daratan stepa Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar ke Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Dan wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Dan Black Death pertama kali di Eropa dilaporkan berada di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Lalu antara tahun 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas dan disebabkan oleh wabah Black Death ini. Wabah Black Death ini diperkirakan muncul 3 varian penularan, yaitu varian pes yang berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bubu yang muncul di leher pada para korban, ketiak ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran dimulai dari sebesar telur hingga sebesar buah apel. Meskipun beberapa orang telah berhasil selamat dari penderitaan, wabah ini biasanya hanya memberikan harapan hidup selama 1 minggu pada para korbannya. Penyebaran wabah varian pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dari tikus atau marmut, lalu menggigit manusia dan menimbulkan yang namanya virus Black Death ini. Terus varian selanjutnya merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernafasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Jadi penularan gitu lah ya. Kurang lebihnya itu kayak lu udah kena nih tapi lu gak tahu, habis itu lo nyebarin dari misalkan lu ngobrol, habis itu kan bernafas dong, masa enggak? Ya bernafas, habis itu temen lu akhirnya ketularan. Kurang lebih mirip COVID-19 ini. Jadi kalau lo batuk dan lo itu sebenarnya itu ada corona gitu kan, tapi lo nggak ngecek dan lo nggak tahu, tiba-tiba temen lo besok-besoknya udah ke rumah sakit gitu. Ya gitu. Varian terakhir merupakan penularan wabah Septicemia, nggak tahu deh. Maaf kalau pembacaannya salah-salah karena gue juga nggak tahu, karena ini dari Wikipedia dan cuma baca. Wabah ini menyerang sistem darah, berbeda dengan wabah kedua dan pertama tadi. Varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terverifikasi. Lalu akibat dari Black Death ini menyebabkan tingkat kematian yang tinggi, adanya penganiayaan, kehilangan norma dan sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kalau kalian tahu orang berjubah dengan menggunakan topeng seperti burung yang tampak misterius seperti gambar berikut, adalah perawat atau dokter atau suster yang berperan cukup penting dalam penanganan wabah Black Death ini. Ya walaupun banyak orang berspekulasi bahwa ini bawahannya malaikat maut atau karena sosoknya misterius kan. Terus habis itu karena suka bikin malpraktek, jadi kayak spekulasi masyarakat itu buruk lah terhadap si pledge doctor ini. Ya namanya pledge doctor. Dan mereka sering disebut sebagai pledge doctor seperti yang udah gue jelaskan. Ngomongnya kok belibet. Dan pakaian mereka terbuat dari kulit kambing dan dirancang oleh Charles de Orme yang menjadi atasan dari para pledge doctor. Jadi ada atasannya itu loh. Lalu fungsi dari topeng yang mirip dengan burung gagak di moncongnya ya kan, digunakan untuk meletakkan seperti daun mint, sari mawar, dan bahan alami lainnya untuk menyaring udara yang terlalu busuk dari para mayat-mayat si orang penderita Black Death ini. Ya mungkin sekian aja video kali ini. Semoga kalian suka, semoga cerita ini menarik. Dan ini adalah episode 1 di channel ini karena sebelumnya udah bikin tentang Ed Gein, walaupun ngomongnya belibet dan videonya nggak ada karena rusak, videonya rusak, cuma audio doang. Cuman ya gue upload kalau channel ini udah lumayan banyak subscribernya lah. Ya ampun. Jadi ya buat kalian yang suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di share video ini. Dan kalian boleh request di kolom komentar untuk konten-konten selanjutnya.
Rencananya sih mau upload 2 hari sekali, jadi dalam 2 hari cuma ada 1 video. Dan semoga ya lancar ya sampai beberapa tahun ke depan gitu kan. Dan gue nggak males bikin skrip karena bikin skripnya cukup susah ya kan. Walaupun hitungannya cuma jam, cuman researchnya bisa lama. Dan mikirnya mau bikin konten apa itu lama gitu loh. Jadi karena ya pertimbangannya ya yang lain udah buat gitu kan, youtuber lain yang lebih gede dari channel ini itu udah buat, jadi ya udah. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan see you to next video.